hatred. We're in the Great War now. Iran, negeri yang dulu dikenal dengan nama Persia, kini menjadi pusat dunia Syiah. Iran memiliki sejarah panjang yang kaya dan berlapis. Sebelum kedatangan Islam, wilayah ini dikenal sebagai Persia, sebuah peradaban besar yang melahirkan kekaisaran-kekaisaran kuat seperti dinasti Achaemenid dan Sassanid. Setelah penaklukan Islam pada abad ke-7, masyarakat Persia perlahan menerima Islam. Namun selama beberapa abad tetap menganut ajaran Sunni sebagai mazhab utama, sama seperti mayoritas dunia Islam saat itu. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16 ketika dinasti Safawi naik ke tampuk kekuasaan. Di bawah pimpinan Shah Ismail Permin, mazhab Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, diresmikan sebagai agama negara. Proses ini tidak hanya mengubah identitas religius Persia, tetapi juga menciptakan garis pemisah politik dan spiritual dengan kekuatan Sunni di sekitarnya, terutama Kesultanan Utsmaniyah. Sejak itu, Syiah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Iran. Hingga hari ini, Iran dikenal sebagai pusat ajaran Syiah global. Negara ini mendukung pendidikan teologi Syiah melalui kota suci Qom, yang menjadi pusat ulama dan marja' taklid, otoritas spiritual, bagi jutaan penganut Syiah di seluruh dunia. Iran juga memainkan peran penting dalam geopolitik Timur Tengah dengan dukungan terhadap kelompok-kelompok Syiah di Irak, Lebanon, Suriah, dan Yaman. Tapi tahukah Anda, Iran tidak selalu identik dengan Syiah seperti sekarang. Selama berabad-abad setelah penaklukan Islam pada abad ke-7, mayoritas masyarakat Persia justru menganut Sunni, sama seperti sebagian besar dunia Islam lainnya. Kota-kota besar seperti Isfahan, Shiraz, dan Tabriz dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan Sunni, melahirkan ulama-ulama besar yang diakui di seluruh dunia Islam. Perubahan besar baru terjadi pada abad ke-16, ketika dinasti Safawi berkuasa. Dengan ambisi politik dan keinginan membangun identitas nasional yang berbeda dari Kesultanan Utsmaniyah, yang bermazhab Sunni, Shah Ismail Perler menetapkan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara. Kebijakan ini diiringi dengan reformasi keagamaan besar-besaran, pembangunan madrasah Syiah, serta upaya sistematis untuk menghapus pengaruh Sunni di wilayah kekuasaan mereka. Transformasi ini tidak hanya mengubah wajah religius Persia, tetapi juga memunculkan identitas baru yang melekat hingga hari ini. Iran sebagai benteng Syiah dunia. Sejak Revolusi Islam 1979, posisi Iran semakin kokoh sebagai pusat ideologi, politik, dan dakwah Syiah di kancah global. Pada awalnya, mayoritas rakyat Persia bukanlah Syiah, bahkan sebagian besar bukan Muslim. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7, Persia adalah pusat peradaban kuno yang berlandaskan kepercayaan Zoroastrianisme, sebuah agama yang menyembah Tuhan Tunggal, Ahura Mazda, namun dengan sistem keagamaan, adat, dan budaya yang berbeda jauh dari Islam. Kekaisaran Sassanid yang berkuasa saat itu menjadikan Zoroastrianisme sebagai agama resmi negara. Sementara sebagian masyarakat Persia juga menganut kepercayaan lain seperti Manikeisme dan Mazdakisme. Ketika pasukan Muslim dari Khilafah Rashidin menaklukkan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pertengahan abad ke-7, ajaran Islam mulai masuk dan berkembang di tanah Persia. Namun, pada masa-masa awal, sebagian besar penduduk Persia masih mempertahankan kepercayaan lamanya dan proses konversi ke Islam berjalan secara bertahap. Lebih menarik lagi, ketika akhirnya masyarakat Persia menerima Islam, mereka awalnya mengikuti mazhab Sunni. Persia bahkan melahirkan ulama besar Ahlus Sunnah, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan ulama lainnya yang berperan penting dalam penyusunan hadis serta fiqih Islam. Baru berabad-abad kemudian, khususnya pada masa dinasti Safawi, abad ke-16, wajah keagamaan Persia berubah drastis menjadi Syiah.
Transformasi inilah yang menjadikan Iran modern dikenal sebagai pusat Syiah dunia. Sejarahnya hingga Iran menjadi benteng Syiah di dunia, Iran yang kita kenal sekarang dengan identitas kuat sebagai pusat Syiah memiliki sejarah panjang yang penuh perubahan. Dahulu negeri ini dikenal dengan nama Persia, sebuah peradaban kuno dengan pengaruh yang sangat besar di dunia. Sebelum kedatangan Islam, Persia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Sasanid. Agama resmi mereka adalah Zoroastrianisme, agama yang menyembah Tuhan Tunggal Ahura Mazda dengan ritual api suci, sistem kasta, serta hukum yang berbeda jauh dengan syariat Islam. Selain Zoroastrianisme, sebagian masyarakat Persia juga menganut Manikeisme, Mazdakisme, dan berbagai kepercayaan lokal. Islam masuk ke Persia pada abad ke-7 melalui penaklukan oleh pasukan Khilafah Rashidin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Peristiwa besar seperti pertempuran Qadisiyah dan Nahavand menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Sasanid dan runtuhnya tatanan lama. Dalam beberapa dekade setelahnya, ajaran Islam mulai diterima oleh masyarakat Persia secara perlahan. Pada awal-awal masa keislaman, Persia bukanlah negara Syiah. Bahkan mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Sunni, seperti yang dianut sebagian besar dunia Islam saat itu. Persia kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan Sunni. Dari tanah Persia lahir ulama-ulama besar yang diakui dunia Islam hingga sekarang, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Hanifah, dan banyak ulama lainnya yang menyumbangkan karya monumental di bidang hadis, tafsir, dan fiqih. Kota-kota seperti Nishapur, Bukhara, dan Samarkand berkembang menjadi pusat ilmu dan peradaban dunia. Namun, perubahan besar datang berabad-abad kemudian ketika dinasti Safawi muncul pada abad ke-16. Di bawah kepemimpinan Shah Ismail bin Mira, mazhab Syiah Imamiyah ditetapkan sebagai mazhab resmi negara Persia. Keputusan ini bukan hanya berakar pada ajaran agama, tetapi juga merupakan strategi politik untuk membedakan diri dari kekuatan Sunni di sekitarnya, terutama Kesultanan Utsmaniyah yang saat itu mendominasi dunia Islam. Pemerintahan Safawi menjalankan program besar-besaran untuk mengubah wajah religius Persia. Ulama-ulama Sunni digantikan oleh ulama-ulama Syiah, madrasah-madrasah Sunni ditutup, dan pusat-pusat keilmuan Syiah dibangun di kota-kota penting. Dalam kurun beberapa generasi, mayoritas rakyat Persia beralih menjadi penganut Syiah, menjadikan Syiah Imamiyah sebagai bagian dari identitas nasional Persia. Seiring waktu, identitas ini semakin menguat. Persia berkembang menjadi pusat pemikiran dan teologi Syiah, dengan kota Qom dan Najaf menjadi pusat studi bagi ulama dan penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Konflik panjang dengan Kesultanan Utsmaniyah yang bermazhab Sunni juga turut mempertegas perbedaan identitas antara kedua kekuatan besar tersebut. Peran Iran sebagai benteng Syiah semakin menonjol setelah Revolusi Islam 1979. Ketika itu, Ayatollah Ruhollah Khomeini berhasil menggulingkan rezim Shah Pahlavi yang pro-barat dan mendirikan Republik Islam Iran. Revolusi ini membawa ajaran Syiah bukan hanya pada tataran agama, tetapi juga pada sistem politik negara dengan konsep wilayat al-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang ulama Syiah. Sejak saat itu, Iran mengokohkan dirinya sebagai pusat Syiah global. Dalam beberapa dekade terakhir, Iran mendukung berbagai kelompok Syiah di Timur Tengah, termasuk Hizbullah di Lebanon, kelompok Houthi di Yaman, serta pengaruh besar di Irak dan Suriah. Qom dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Syiah terbesar di dunia, tempat lahirnya banyak ulama yang menyebarkan ajaran Syiah ke berbagai negara. Peran ini menjadikan Iran bukan hanya pusat spiritual Syiah, tetapi juga kekuatan politik dan militer yang memengaruhi dinamika kawasan Timur Tengah. Hari ini, Iran dikenal sebagai benteng Syiah dunia. Identitas ini lahir dari perjalanan sejarah panjang, mulai dari peradaban kuno Persia, penerimaan Islam pada masa khilafah, kejayaan sebagai pusat ilmu Sunni, hingga transformasi besar pada masa dinasti Safawi dan pengaruh revolusi Islam modern. Sebelum abad ke-7 Persia dikuasai oleh Kekaisaran Sasaniyah. Kekaisaran Sasaniyah adalah salah satu peradaban terbesar pada zamannya, yang membentang dari wilayah Mesopotamia hingga Asia Tengah.
Di bawah kekuasaan raja-raja seperti Khosrow Permai dan Khosrow II, Sasaniyah dikenal sebagai kekuatan tandingan besar bagi Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Kekaisaran ini memiliki struktur pemerintahan yang kuat, sistem administrasi yang rapi, dan kebudayaan yang maju, terutama dalam seni, arsitektur, serta filsafat. Agama resmi Sasaniyah adalah Zoroastrianisme, sebuah ajaran kuno yang menekankan dualitas antara kebaikan dan kejahatan, dengan Tuhan utama Ahura Mazda. Para pendeta Zoroaster memegang peran penting dalam kehidupan negara, bahkan menjadi penasehat para raja. Upacara api suci dan kuil-kuil megah menjadi simbol kekuasaan spiritual yang berpadu dengan kekuasaan politik. Namun menjelang abad ke-7, Kekaisaran Sasaniyah mulai mengalami kemunduran. Konflik berkepanjangan dengan Bizantium, ketidakstabilan politik internal, serta beban pajak yang berat membuat kerajaan ini melemah. Ketika pasukan Islam muncul dari Jazirah Arab pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Persia tengah berada pada fase krisis. Agama resmi mereka adalah Zoroastrianisme, agama kuno penyembah api. Zoroastrianisme adalah agama yang lahir ribuan tahun sebelum Islam, dengan pendirinya Zoroaster, Zarathustra, yang dianggap sebagai nabi dan pembawa ajaran tauhid awal bagi bangsa Persia. Namun, meskipun Zoroastrianisme mengenal satu Tuhan utama bernama Ahura Mazda, dalam praktiknya agama ini berkembang dengan berbagai ritual, simbol api suci, dan konsep kosmis tentang pertarungan abadi antara kebaikan, Ahura Mazda, dan kejahatan, Angra Mainyu. Kuil-kuil api berdiri megah di seluruh Persia sebagai pusat ibadah, di mana api yang dianggap suci dijaga agar tidak padam. Para pendeta Zoroaster, yang disebut magi, memiliki kekuasaan besar, tidak hanya dalam urusan spiritual, tetapi juga dalam politik kerajaan. Ajaran Zoroastrianisme meresap ke dalam hukum, adat, dan kebudayaan Sasaniyah, membentuk identitas Persia pada masa itu. Meski menjadi agama resmi, Zoroastrianisme tidak dianut oleh seluruh rakyat. Di berbagai wilayah, terutama di daerah pegunungan atau pedesaan, masih banyak suku dan kelompok masyarakat yang memegang kepercayaan lokal atau agama kuno lainnya, seperti Manikeisme dan Mazdakisme. Keberagaman ini seringkali menjadi tantangan bagi kekuasaan Sasaniyah yang berusaha mempertahankan kesatuan politik dan budaya. Namun pada abad ke-7, kejayaan Zoroastrianisme mulai meredup seiring melemahnya Kekaisaran Sasaniyah. Ketika pasukan Islam datang dengan ajaran tauhid murni dan sistem pemerintahan yang sederhana namun tegas, banyak rakyat Persia yang mulai tertarik pada Islam, terlebih setelah melihat keadilan dan kesederhanaan pemerintahan baru tersebut. Bangsa Persia adalah bangsa yang kuat dan memiliki kebudayaan besar, menyaingi Romawi. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, bangsa Persia telah menjadi salah satu pusat peradaban besar dunia. Mereka membangun kekaisaran yang luas, dengan wilayah yang membentang dari lembah sungai Indus di timur hingga kawasan Anatolia dan Mesir di barat. Dalam sejarahnya, Persia pernah diperintah oleh dinasti-dinasti besar seperti Achaemenid, Parthia, dan Sasaniyah, yang masing-masing meninggalkan warisan budaya dan politik yang sangat berpengaruh. Kekuatan Persia bukan hanya pada militernya, tetapi juga pada kebudayaan dan sistem pemerintahannya. Mereka memiliki sistem administrasi yang rapi, dengan jaringan jalan raya kerajaan yang menghubungkan berbagai provinsi, serta tradisi perpajakan dan hukum yang teratur. Seni arsitektur Persia dikenal megah dan penuh simbol keagungan, terlihat dari istana-istana dan monumen bersejarah seperti Persepolis. Dalam hal kebudayaan, Persia memiliki bahasa dan sastra yang kaya, filsafat, ilmu pengetahuan, serta tradisi spiritual yang mendalam. Di masa Kekaisaran Sasaniyah, Persia menjadi rival utama Romawi Timur, Byzantium, tidak hanya dalam kekuatan militer tetapi juga dalam pengaruh budaya dan ekonomi. Kedua kekaisaran ini sering terlibat perang panjang, namun sekaligus saling memengaruhi dalam teknologi, seni, dan politik. Kebanggaan bangsa Persia terhadap peradaban mereka sangat besar. Mereka memandang diri sebagai bangsa yang memiliki tradisi tinggi, bahkan sering merasa lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Itulah mengapa ketika Islam datang, pertemuan antara bangsa Arab penakluk dengan bangsa Persia bukan hanya sekadar benturan militer,
tetapi juga pertemuan dua peradaban besar dengan karakter yang berbeda. Namun semua berubah saat kekhalifahan Islam mulai meluas. Setelah wafatnya Rasulullah, kekhalifahan Islam yang dipimpin para Khulafaur Rasyidin berkembang dengan cepat. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq, kekuatan Islam berhasil mempersatukan Jazirah Arab. Pada masa Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam meluas jauh melampaui batas-batas semenanjung Arab, menembus perbatasan dua kekaisaran besar saat itu, Romawi Timur, Bizantium, dan Sasaniyah di Persia. Ekspansi Islam bukan hanya sekadar penaklukan militer, tetapi juga penyebaran ajaran tauhid. Pasukan Muslim yang sederhana, disiplin, dan memiliki semangat jihad yang tinggi, tampil dengan kekuatan moral yang berbeda dari kekuatan militer klasik. Mereka membawa ajaran tentang keesaan Allah, keadilan, kesederhanaan, serta persaudaraan tanpa memandang suku atau kasta. Hal ini membuat banyak bangsa yang ditaklukkan mulai tertarik dengan ajaran baru tersebut. Kekaisaran Sasaniyah, yang sebelumnya menjadi simbol kekuatan Persia, berada dalam keadaan lemah saat menghadapi kekhalifahan Islam. Perang panjang melawan Bizantium telah menguras tenaga dan sumber daya mereka. Ketidakpuasan rakyat terhadap pajak yang tinggi, korupsi para pejabat, dan konflik internal membuat kerajaan ini rapuh. Perang besar pun terjadi. Pertempuran Qadisiyah pada tahun 636 M menjadi titik balik yang menentukan. Pasukan Muslim di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqash berhasil mengalahkan pasukan besar Sasaniyah, yang saat itu berada di bawah pimpinan Jenderal Rustam Farrokhzad. Kekalahan ini membuka jalan bagi pasukan Islam untuk terus maju ke jantung Persia. Tidak lama kemudian, pertempuran besar di Nahavan pada tahun 642 M, yang dikenal sebagai kemenangan terbesar, menjadi akhir dari kekuasaan Sasaniyah. Raja Yazdegerd III, penguasa terakhir Sasaniyah, melarikan diri dan kerajaan yang telah berkuasa selama berabad-abad itu runtuh. Dengan runtuhnya Sasaniyah, jalan bagi penyebaran Islam di Persia terbuka lebar. Namun, penerimaan masyarakat Persia terhadap Islam bukanlah sesuatu yang terjadi seketika. Dalam beberapa dekade awal, banyak orang Persia yang tetap memeluk Zoroastrianisme atau kepercayaan lama mereka. Namun, keadilan sistem Islam, bebasnya mereka dari penindasan kelas sosial, serta ajaran tauhid yang sederhana membuat banyak orang Persia berangsur-angsur masuk Islam. Tahun 636 M, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Persia. Penaklukan ini bukanlah peristiwa yang terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari serangkaian pertempuran besar antara pasukan Muslim dengan kekuatan Kekaisaran Sasaniyah. Salah satu titik balik yang paling bersejarah adalah pertempuran Qadisiyah yang berlangsung pada tahun 636 M. Dalam pertempuran ini, pasukan Islam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat Nabi yang terkenal dengan kepiawaian strategi perangnya. Kekuatan Sasaniyah pada masa itu tampak besar di atas kertas. Mereka memiliki pasukan dengan jumlah yang jauh lebih banyak, dilengkapi dengan gajah-gajah perang, baju zirah, dan pengalaman bertempur melawan Romawi selama berabad-abad. Namun, kekuatan militer yang megah itu tidak mampu mengalahkan semangat, disiplin, dan keyakinan pasukan Muslim. Keimanan mereka kepada Allah dan keyakinan bahwa mereka berjuang untuk menegakkan keadilan memberikan kekuatan moral yang luar biasa. Setelah Qadisiyah, kemenangan Islam semakin tak terbendung. Tahun 662 M, pertempuran Nahavan yang sering disebut kemenangan terbesar, mematahkan sisa kekuatan militer Sasaniyah. Raja terakhir Sasaniyah, Yazdegerd III, melarikan diri dan kekaisaran kuno yang telah berdiri selama berabad-abad akhirnya runtuh. Dengan berakhirnya Sasaniyah, Persia menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Namun penaklukan ini bukan sekadar kemenangan militer. Islam datang membawa tatanan sosial baru yang berbeda dengan sistem feodal dan kasta yang selama ini menindas rakyat Persia. Ajaran Islam tentang kesetaraan di hadapan Allah, keadilan dalam hukum, dan kewajiban penguasa untuk melayani rakyatnya membuat banyak orang Persia merasa mendapatkan harapan baru. Dalam beberapa dekade, semakin banyak rakyat Persia yang memeluk Islam, meskipun pada awalnya banyak pula yang tetap bertahan pada kepercayaan lama seperti Zoroastrianisme.
Setelah perang Qadisiyah dan Nahawand, kerajaan Sasaniyah runtuh. Dua pertempuran besar ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti kuno yang selama berabad-abad menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia. Kekalahan di Qadisiyah pada tahun 636 M telah meruntuhkan pertahanan utama Persia di wilayah Mesopotamia. Disusul dengan kekalahan Telak di Nahawand pada tahun 642 M, kekuatan militer Sasaniyah hancur total. Raja terakhir mereka, Yazdegerd III, tidak lagi mampu menggalang pasukan untuk melawan kekhalifahan Islam. Ia terpaksa melarikan diri dari satu kota ke kota lain, hingga akhirnya terbunuh dalam pelariannya. Runtuhnya Sasaniyah bukan hanya menandai berakhirnya kekuasaan politik Persia, tetapi juga menjadi titik awal perubahan besar dalam sejarah bangsa itu. Sistem kerajaan feodal dengan kelas-kelas sosial yang kaku, di mana rakyat biasa sering tertekan oleh beban pajak dan kekuasaan bangsawan, perlahan digantikan oleh tatanan Islam yang lebih egaliter. Dalam masyarakat Islam, tidak ada perbedaan kasta. Setiap orang, baik dari suku Arab maupun non-Arab, dipandang sama di hadapan Allah, kecuali mereka yang lebih bertakwa. Meski demikian, perubahan ini tidak langsung diterima semua orang. Sebagian rakyat Persia masih memegang teguh keyakinan lama seperti Zoroastrianisme. Namun, kebijakan Islam yang tidak memaksa rakyat untuk berpindah agama, ditambah keteladanan pasukan Muslim yang menunjukkan akhlak mulia, membuat banyak rakyat Persia tertarik dengan ajaran Islam. Dalam beberapa generasi, mayoritas masyarakat Persia pun memeluk Islam dengan kesadaran sendiri. Seiring waktu, bangsa Persia bahkan menjadi bagian penting dalam perkembangan peradaban Islam. Mereka tidak hanya menerima ajaran baru, tetapi juga memberi kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan pemerintahan. Persia yang dulu menjadi rival keras dunia Arab kini berubah menjadi mitra dalam membangun salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Banyak rakyat Persia masuk Islam, meski sebagian besar pada awalnya hanya mengikuti mazhab Sunni. Setelah kejatuhan Sasaniyah, rakyat Persia perlahan mulai menerima Islam. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui interaksi panjang antara penduduk setempat dengan pemerintahan Islam yang baru berdiri di wilayah mereka. Awalnya, banyak orang Persia yang masuk Islam karena melihat keadilan dalam hukum Islam dan kesederhanaan kehidupan para pemimpin Muslim, yang berbeda jauh dengan para bangsawan Sasaniyah yang hidup mewah dan penuh penindasan. Pada masa-masa awal, mayoritas masyarakat Persia memeluk Islam sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para penakluk Arab, yaitu Islam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madrasah-madrasah dan majelis ilmu yang didirikan di berbagai kota Persia mengikuti mazhab Sunni. Ulama-ulama besar Ahlus Sunnah bahkan banyak yang berasal dari wilayah Persia, seperti Imam Abu Hanifah dari Kufah yang berdarah Persia, serta Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai, yang berasal dari wilayah Transoksiana, kawasan yang kini termasuk Uzbekistan dan sekitarnya. Persia pun menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Kota-kota seperti Nishapur, Bukhara, Merv, dan Samarkand berkembang menjadi pusat intelektual. Di sini lahir ilmuwan dan cendekiawan, yang karya-karyanya melampaui batas-batas dunia Islam. Nama-nama besar seperti Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Avicenna, dan Al-Biruni adalah bukti bagaimana Persia memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sains, filsafat, dan kedokteran dalam peradaban Islam. Namun, meskipun mayoritas penduduk Persia pada awalnya mengikuti mazhab Sunni, identitas keagamaan di wilayah ini perlahan mengalami perubahan. Hal ini baru terjadi berabad-abad kemudian, ketika kekuatan politik baru muncul dan mulai mempengaruhi arah keagamaan Persia. Saat itu, Syiah belum menjadi gerakan besar, hanya kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Pada masa-masa awal setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam masih bersatu dalam satu barisan. Meskipun muncul perbedaan pandangan tentang siapa yang paling layak memimpin umat, hal itu belum melahirkan perpecahan akidah atau mazhab seperti yang dikenal hari ini. Sebagian sahabat mendukung Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah, berdasarkan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah.
Sebagian kecil lainnya berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak memimpin, mengingat kedekatannya dengan Rasulullah, baik secara keilmuan, nasab, maupun hubungan keluarga. Mereka menghormatinya sebagai sosok yang cerdas, pemberani, dan dibesarkan langsung oleh Nabi. Kelompok yang menunjukkan loyalitas kepada Ali inilah yang kemudian dikenal sebagai Syiah, yang secara harfiah berarti pengikut atau partisan. Namun pada masa itu, Syiah belum menjadi kelompok terorganisir. Mereka tidak memiliki doktrin yang berbeda secara tegas dari umat Islam lainnya. Dan Ali sendiri tetap setia kepada persatuan umat serta menerima keputusan musyawarah sahabat. Ia tidak pernah memprovokasi atau mengklaim kekuasaan secara paksa. Ketika Ali akhirnya diangkat menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, fitnah besar melanda umat Islam. Muncul konflik antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berujung pada Perang Siffin. Dari sinilah perpecahan mulai menampakkan bentuknya. Muncul kelompok-kelompok ekstrim seperti Khawarij, dan perbedaan politik mulai menjalar ke persoalan-persoalan akidah. Namun hingga masa itu, Syiah tetap belum menjadi aliran besar yang terpisah. Mereka lebih tepat disebut sebagai kelompok yang menaruh kesetiaan pribadi kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam yang sama dengan umat lainnya. Baru setelah terbunuhnya Ali dan terjadinya tragedi Karbala, ketika putranya, Husain bin Ali, dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, emosi, trauma, dan rasa ketidakadilan memperdalam rasa keterpisahan kelompok Syiah dari umat Islam lainnya. Sejak saat itu, Syiah perlahan membentuk identitas keagamaannya sendiri dengan pengembangan doktrin, kepemimpinan spiritual, imamah, dan sistem keilmuan yang berbeda. Tragedi Karbala 680 membekas di hati banyak Muslim. Peristiwa ini terjadi pada 10 Muharram 61 di sebuah padang tandus bernama Karbala, Irak. Imam Husain bin Ali, cucu Rasulullah yang mulia, bersama keluarganya dan sejumlah kecil pengikutnya dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Mereka dihadang karena Husain menolak membayat Yazid sebagai khalifah, menilai kepemimpinannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selama beberapa hari, pasukan Husain yang hanya berjumlah puluhan orang, termasuk anak-anak dan perempuan, dikepung, diputus akses air, dan ditekan secara brutal. Pada hari Asyura, mereka dibantai satu persatu, hingga Husain sendiri gugur sebagai syahid dengan luka yang mengenaskan. Kepalanya dipenggal, tubuhnya dibiarkan di padang pasir, sementara keluarganya ditawan. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi umat Islam, khususnya bagi mereka yang sejak awal setia kepada keluarga Nabi. Karbala bukan hanya dianggap sebagai tragedi politik, tetapi juga simbol pengorbanan, keadilan, dan perlawanan terhadap kezaliman. Bagi pengikut Syiah, Karbala menjadi titik penting yang memperkuat keyakinan mereka terhadap kepemimpinan Ahlul Bait. Namun, dampak Karbala tidak hanya dirasakan oleh Syiah. Banyak Muslim Sunni pun mengenang peristiwa ini dengan penuh kesedihan dan hormat kepada pengorbanan Husain. Tragedi ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik, jika dikuasai oleh ambisi, bisa membawa kehancuran dan perpecahan di antara umat. Sejak Karbala, identitas Syiah semakin jelas terbentuk, dengan menjadikan cinta dan kesetiaan kepada keluarga Nabi sebagai inti ajaran mereka. Ritual-ritual mengenang Asyura mulai dilakukan, bukan hanya sebagai bentuk duka, tetapi juga sebagai sarana meneguhkan semangat melawan tirani. Bangsa Persia yang terkenal dengan budaya menghormati keluarga kerajaan, merasa simpati pada Ahlul Bait Nabi. Dalam tradisi Persia kuno, keluarga kerajaan dan keturunan bangsawan selalu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat. Mereka dianggap sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan kemuliaan bangsa. Ketika bangsa Persia masuk Islam, nilai-nilai ini tidak serta-merta hilang. Mereka melihat Ahlul Bait Nabi, yaitu keluarga Rasulullah, termasuk Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Hasan, dan Husain, dengan penghormatan yang sangat tinggi. Tragedi Karbala semakin memperkuat simpati ini. Bagi banyak orang Persia, kisah pengorbanan Imam Husain dan keluarganya terasa begitu dekat dengan jiwa mereka, karena mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan, pengorbanan, dan keadilan yang juga menjadi bagian dari kebudayaan Persia.
Mereka melihat Husain bukan hanya sebagai cucu Nabi, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman, mirip dengan kisah-kisah kepahlawanan dalam sejarah dan sastra Persia. Sikap hormat terhadap Ahlul Bait semakin kuat ketika bangsa Persia mulai merasa bahwa kedudukan mereka dalam dunia Islam sering berada di bawah bangsa Arab. Banyak dari mereka melihat dalam ajaran Syiah yang menjunjung tinggi kepemimpinan keturunan Ali dan Fatimah sebuah jalan untuk mengekspresikan kecintaan mereka kepada keluarga Nabi, sekaligus membangun identitas yang berbeda. Dalam beberapa abad berikutnya, ulama-ulama dari kalangan Persia mulai berperan besar dalam mengembangkan teologi dan fikih Syiah. Kota-kota Persia menjadi pusat studi tentang sejarah dan ajaran Ahlul Bait. Simpati ini lambat laun bertransformasi menjadi sebuah gerakan keagamaan yang semakin terorganisir, meski pada saat itu Syiah belum menjadi agama mayoritas di Persia. Perlahan, sebagian masyarakat Persia mulai condong kepada mazhab Syiah, meski masih minoritas. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Sejak abad-abad awal setelah masuknya Islam, masyarakat Persia masih mayoritas Sunni dan berpegang pada mazhab-mazhab fiqih seperti Hanafi dan Syafi'i. Namun, rasa simpati yang mendalam kepada Ahlul Bait, terutama setelah tragedi Karbala, menjadi pintu masuk bagi sebagian kalangan untuk lebih dekat dengan ajaran Syiah. Banyak ulama dan dai Syiah yang memanfaatkan momentum ini dengan menyebarkan kisah-kisah tentang pengorbanan Imam Husain, keberanian Ali bin Abi Thalib, dan keteladanan Fatimah Az-Zahra. Nilai-nilai yang mereka bawa terasa selaras dengan budaya Persia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan kepahlawanan. Di kalangan masyarakat, mulai muncul komunitas-komunitas kecil pengikut Syiah, terutama di wilayah selatan dan timur Persia. Namun, hingga berabad-abad kemudian, Syiah tetap menjadi kelompok kecil di tengah dominasi Sunni. Pemerintahan di Persia seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan bahkan beberapa dinasti lokal Persia seperti Samaniyah dan Ghaznawi, semuanya menganut Sunni. Syiah sering berkembang dalam lingkup komunitas terbatas dan terkadang berada di bawah tekanan politik dari penguasa Sunni. Meski begitu, semangat untuk menghormati Ahlul Bait tetap kuat di kalangan bangsa Persia, bahkan di antara mereka yang Sunni. Banyak ulama Sunni dari Persia juga menulis buku tentang keutamaan keluarga Nabi. Dengan kata lain, kecintaan terhadap Ahlul Bait menjadi jembatan emosional yang suatu hari kelak memudahkan perubahan besar ketika Syiah dijadikan mazhab resmi negara oleh dinasti Safawi. Dinasti Buwayhiyah, Buyid, Simelsan Tipuna Pasar Krasrul 55M adalah kekuatan Syiah pertama yang berkuasa di Persia. Dinasti Buwayhiyah muncul dari wilayah Dailam di Persia Utara pada abad ke-10M, ketika kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad mulai mengalami kemunduran. Mereka berasal dari kelompok etnis Dailami yang dikenal sebagai pejuang tangguh di pegunungan. Pada awalnya, Buwayhiyah hanyalah kekuatan militer kecil, tetapi dengan strategi politik dan kekuatan tempur, mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Persia, termasuk Fars, Jibal, dan Khuzistan. Berbeda dengan dinasti-dinasti Persia sebelumnya, Buwayhiyah secara terbuka menganut Syiah Imamiyah, meskipun mereka tidak memaksakan mazhab ini kepada rakyat yang mayoritas masih Sunni. Kendati demikian, kekuasaan mereka menjadi tonggak penting dalam sejarah Syiah di Persia, karena untuk pertama kalinya kelompok Syiah memiliki kekuatan politik yang nyata di wilayah ini. Ketika Buwayhiyah berhasil menduduki Baghdad pada tahun 945M, mereka tidak menghapus kekhalifahan Abbasiyah, tetapi menjadikan Khalifah Sunni sebagai penguasa simbolis. Kekuasaan nyata berada di tangan para amir Buwayhiyah. Hal ini memberi peluang besar bagi penyebaran ajaran dan tradisi Syiah di pusat dunia Islam, meskipun mereka tetap berhati-hati agar tidak memicu konflik besar dengan Sunni. Di masa Buwayhiyah, banyak perayaan Syiah mulai dipublikasikan secara resmi, seperti peringatan Asyura untuk mengenang tragedi Karbala, serta peringatan kelahiran dan wafatnya para imam Syiah. Perlahan, identitas Syiah mulai terlihat lebih kuat di Persia. Meskipun dinasti ini tidak bertahan lama, pengaruh Buwayhiyah meninggalkan jejak mendalam. Mereka menjadi inspirasi bagi dinasti-dinasti Syiah berikutnya, sekaligus membuka jalan bagi munculnya kekuatan politik Syiah yang lebih besar di masa depan.
Setelah keruntuhannya pada abad ke-11 akibat serangan Seljuk yang bermazhab Sunni, Syiah di Persia sempat kembali terpinggirkan. Namun fondasi yang diletakkan Buwaihiyah tetap bertahan dalam ingatan masyarakat. Mereka mendukung ulama Syiah dan membangun pusat-pusat ilmu Ahlul Bait. Di bawah kekuasaan dinasti Buwaihiyah, para ulama Syiah mendapatkan posisi terhormat dan kesempatan untuk mengembangkan ajaran mereka secara lebih terbuka. Para amir Buwaihiyah memahami pentingnya ilmu dan pendidikan sebagai sarana memperkuat identitas keagamaan. Oleh karena itu, mereka mendirikan madrasah, perpustakaan, dan pusat kajian yang secara khusus mempelajari ajaran Ahlul Bait. Para ulama Syiah mulai menulis kitab-kitab penting tentang fiqih, teologi, dan sejarah para imam. Tradisi keilmuan ini memperkaya literatur Islam dan membantu memperkuat doktrin Syiah Imamiyah yang sebelumnya berkembang dalam lingkup terbatas. Perayaan-perayaan penting Syiah, seperti peringatan Asyura dan Haul para imam, dilakukan dengan dukungan negara, sehingga semakin dikenal di kalangan masyarakat Persia. Selain itu, Buwaihiyah juga memberikan ruang bagi para ahli ilmu pengetahuan umum, seperti filsafat, astronomi, dan kedokteran. Lingkungan intelektual yang terbuka ini memungkinkan terjadinya dialog antara pemikiran Syiah dan berbagai aliran pemikiran Islam lainnya. Meski mayoritas rakyat Persia pada masa itu tetap Sunni, pengaruh Syiah mulai tumbuh melalui pendidikan dan budaya. Peran Buwaihiyah dalam mendukung ulama Syiah juga terlihat dari hubungan mereka dengan kota-kota suci seperti Najaf dan Karbala. Mereka memperluas dan memakmurkan wilayah ini, menjadikannya pusat ziarah sekaligus pusat kajian keilmuan Syiah. Dengan cara ini, ajaran Ahlul Bait tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, meskipun kekuasaan Buwaihiyah akhirnya runtuh pada abad ke-11. Namun, mayoritas rakyat Persia saat itu tetap Sunni, mengikuti mazhab Syafi'i atau Hanafi. Meski dinasti Buwaihiyah menganut Syiah dan mendukung perkembangan ajaran Ahlul Bait, pengaruh mereka tidak serta-merta mengubah keyakinan mayoritas rakyat Persia. Sejak masa penaklukan Islam, wilayah Persia memang menjadi salah satu pusat berkembangnya mazhab-mazhab fiqih Sunni. Mazhab Hanafi misalnya, menyebar luas di kawasan Khurasan, Transoksiana, dan Asia Tengah, sementara mazhab Syafi'i banyak diikuti di daerah Persia bagian barat dan selatan. Ulama-ulama besar dari kalangan Sunni lahir di Persia memberikan kontribusi besar terhadap dunia Islam. Nama-nama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai yang berasal dari wilayah Persia menunjukkan betapa kuatnya tradisi keilmuan Sunni di negeri itu. Madrasah-madrasah Sunni menjadi pusat kajian Al-Quran, hadis, dan fiqih, serta menjadi rujukan bagi banyak pelajar dari berbagai belahan dunia Islam. Selain faktor sejarah, ada pula faktor politik. Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad tetap bermazhab Sunni dan memiliki pengaruh besar terhadap mayoritas umat Islam. Kendati dinasti Buwaihiyah berkuasa di Persia, mereka tidak memaksakan Syiah sebagai mazhab resmi, karena khawatir memicu perlawanan dari masyarakat Sunni yang jauh lebih banyak. Dengan demikian, Syiah pada masa itu hanya berkembang di kalangan terbatas, terutama di wilayah yang dekat dengan kota-kota suci seperti Qom atau di komunitas-komunitas tertentu. Barulah berabad-abad kemudian, melalui kekuasaan politik baru, Syiah mendapatkan momentum untuk menjadi mazhab mayoritas di Persia. Namun, mayoritas rakyat Persia saat itu tetap Sunni, mengikuti mazhab Syafi'i atau Hanafi. Meski dinasti Buwaihiyah menganut Syiah dan mendukung perkembangan ajaran Ahlul Bait, pengaruh mereka tidak serta-merta mengubah keyakinan mayoritas rakyat Persia. Sejak masa penaklukan Islam, wilayah Persia memang menjadi salah satu pusat berkembangnya mazhab-mazhab fiqih Sunni. Mazhab Hanafi misalnya, menyebar luas di kawasan Khurasan, Transoksiana, dan Asia Tengah, sementara mazhab Syafi'i banyak diikuti di daerah Persia bagian barat dan selatan. Ulama-ulama besar dari kalangan Sunni lahir di Persia memberikan kontribusi besar terhadap dunia Islam. Nama-nama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai yang berasal dari wilayah Persia menunjukkan betapa kuatnya tradisi keilmuan Sunni di negeri itu. Madrasah-madrasah Sunni menjadi pusat kajian Al-Quran, hadis, dan fiqih,
serta menjadi rujukan bagi banyak pelajar dari berbagai belahan dunia Islam. Selain faktor sejarah, ada pula faktor politik. Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad tetap bermazhab Sunni dan memiliki pengaruh besar terhadap mayoritas umat Islam. Kendati dinasti Buwaihiyah berkuasa di Persia, mereka tidak memaksakan Syiah sebagai mazhab resmi karena khawatir memicu perlawanan dari masyarakat Sunni yang jauh lebih banyak. Dengan demikian, Syiah pada masa itu hanya berkembang di kalangan terbatas, terutama di wilayah yang dekat dengan kota-kota suci seperti Qom atau di komunitas-komunitas tertentu. Barulah berabad-abad kemudian, melalui kekuasaan politik baru, Syiah mendapatkan momentum untuk menjadi mazhab mayoritas di Persia. Tahun 1501, Shah Ismail Pimran dari dinasti Safawi menjadikan Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, sebagai agama resmi negara Iran. Langkah ini menjadi keputusan politik dan keagamaan yang mengubah arah sejarah Persia secara drastis. Sebelum masa Shah Ismail Pimran, mayoritas rakyat Persia masih bermazhab Sunni, dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i yang mendominasi kehidupan keagamaan. Namun, Shah Ismail melihat bahwa untuk memperkuat kekuasaan politiknya, Persia memerlukan identitas yang berbeda dari kekhalifahan Utsmaniyah di barat dan kerajaan-kerajaan Sunni di timur. Pilihan jatuh pada Syiah Imamiyah, yang pada saat itu merupakan minoritas di Persia. Shah Ismail memulai program besar untuk menjadikan Syiah sebagai mazhab negara. Ulama-ulama Sunni diusir atau dipaksa untuk berpindah mazhab, sementara ulama Syiah dari wilayah Irak, Lebanon, dan Bahrain diundang untuk membangun struktur keilmuan baru di Persia. Kota-kota seperti Qom, Isfahan, dan Tabriz menjadi pusat pengajaran Syiah, dengan didirikan madrasah-madrasah dan lembaga pendidikan yang memperkuat ajaran Syiah Imamiyah. Rakyat pun perlahan diarahkan untuk meninggalkan tradisi Sunni. Perayaan Asyura dan ritual mengenang Imam Husain diperkenalkan secara masif. Di banyak daerah, naskah-naskah dan khutbah Sunni diganti dengan literatur yang mengagungkan Ahlul Bait. Proses ini tidak selalu berjalan damai. Terdapat catatan sejarah mengenai konflik, pemberontakan, dan paksaan di beberapa wilayah yang menolak perubahan tersebut. Namun, kebijakan Shah Ismail berhasil mengubah wajah Persia. Dalam beberapa dekade, Syiah Imamiyah menjadi identitas utama bangsa Persia. Keputusan ini bukan hanya memperkuat kekuasaan dinasti Safawi, tetapi juga menciptakan garis tegas antara Persia Syiah dan dunia Islam Sunni, terutama kekhalifahan Utsmaniyah. Transformasi ini menjadikan Iran pusat dunia Syiah hingga saat ini, dengan Qom dan Najaf yang berada di Irak sebagai dua kota terpenting dalam pendidikan ulama Syiah. Sejak 1501, Syiah bukan lagi sekadar minoritas di Persia, tetapi menjadi fondasi negara, politik, dan kebudayaan Iran modern. Rakyat Sunni Persia dipaksa masuk Syiah dengan tekanan politik dan militer. Ketika Shah Ismail Permi menetapkan Syiah Imamiyah sebagai agama resmi negara pada tahun 1501, kebijakan ini tidak diterima dengan mudah oleh rakyat Persia yang mayoritas bermazhab Sunni. Di berbagai wilayah, terutama di kota-kota yang memiliki tradisi keilmuan Sunni seperti Tabriz, Shiraz, dan Herat, penolakan muncul karena masyarakat telah lama berpegang pada ajaran Sunni yang kuat. Namun, dinasti Safawi menjalankan kebijakan konversi secara sistematis dengan dukungan militer. Ulama-ulama Sunni diusir dari masjid, madrasah, dan jabatan pemerintahan. Kitab-kitab dan literatur Sunni dibakar atau dilarang beredar. Banyak tokoh agama Sunni yang dihadapkan pada pilihan sulit: berpindah mazhab, pergi meninggalkan Persia, atau menghadapi hukuman. Selain tekanan politik, Safawi juga menggunakan cara-cara propaganda untuk memperkuat pengaruh Syiah. Kisah tragedi Karbala dan pengorbanan Imam Husain dijadikan narasi utama untuk menggugah emosi rakyat. Perayaan Asyura dan ritual takziah diselenggarakan secara besar-besaran, mempengaruhi budaya rakyat hingga menjadi bagian dari identitas Persia. Proses konversi ini berlangsung selama beberapa dekade. Di banyak daerah pedalaman, Sunni bertahan lebih lama, namun kekuatan militer Safawi terus menekan hingga akhirnya mayoritas rakyat Persia beralih ke Syiah. Sejak itu, wajah keagamaan Persia berubah total, menjadi negara dengan identitas Syiah yang tegas,
berbeda dengan dunia Islam Sunni di sekitarnya. Kebijakan ini bukan hanya sekadar urusan agama, tetapi juga strategi politik. Dengan membentuk identitas keagamaan yang berbeda, dinasti Safawi ingin memastikan bahwa Persia tidak tunduk pada pengaruh kekhalifahan Utsmaniyah atau kerajaan-kerajaan Sunni lainnya. Rivalitas Sunni Syiah pun semakin tajam, dan dampaknya terasa hingga berabad-abad kemudian. Ulama Syiah diimpor dari Lebanon dan Irak untuk menguatkan ajaran Syiah di Iran. Ketika dinasti Safawi menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara, mereka menghadapi tantangan besar. Mayoritas rakyat Persia saat itu masih berpegang pada tradisi Sunni. Ajaran Syiah, meskipun telah dikenal di Persia sejak masa dinasti Buwaihiyah, belum memiliki jaringan keilmuan dan infrastruktur keagamaan yang kuat di wilayah ini. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Shah Ismail I dan penerusnya mengambil langkah strategis dengan mendatangkan ulama-ulama Syiah dari wilayah yang telah lama menjadi basis ajaran Ahlul Bait, seperti Lebanon, Jabal Amil, Irak, Najaf, dan Karbala, serta Bahrain. Para ulama ini memainkan peran penting dalam menyebarkan doktrin Syiah Imamiyah. Mereka diberi posisi terhormat, tanah wakaf, serta dukungan finansial dari negara untuk mendirikan madrasah, masjid, dan lembaga pendidikan keagamaan. Melalui pengajaran mereka, ajaran tentang imamah, kemaksuman para imam, serta kisah pengorbanan Imam Husain di Karbala mulai diperkenalkan secara sistematis kepada rakyat Persia. Kota-kota seperti Qom, Isfahan, dan Kashan kemudian berkembang menjadi pusat studi Syiah. Para ulama dari luar negeri ini juga menulis kitab-kitab berbahasa Persia, sehingga ajaran Syiah lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Selain itu, tradisi peringatan Asyura, pembacaan kisah Karbala, dan ritual-ritual Syiah lainnya disebarkan secara luas hingga menjadi bagian dari budaya sehari-hari rakyat Iran. Langkah ini berhasil mempercepat transformasi Persia dari negeri yang didominasi Sunni menjadi pusat utama Syiah di dunia. Para ulama asing yang diundang Safawi tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk struktur kepemimpinan ulama, marja'iyah, yang menjadi salah satu pilar penting dalam teologi Syiah hingga sekarang. Dalam 100 tahun, mayoritas penduduk Iran berubah menjadi Syiah. Transformasi ini merupakan salah satu perubahan keagamaan terbesar dalam sejarah Islam. Ketika Shah Ismail Parj memulai kebijakan Syiah di tahun 1501, penduduk Persia masih mayoritas Sunni. Namun, melalui kombinasi kebijakan politik, militer, pendidikan, dan budaya, dinasti Safawi berhasil mengubah wajah keagamaan Iran hanya dalam 1 abad. Proses ini berlangsung secara bertahap tetapi konsisten. Madrasah-madrasah Sunni diganti dengan lembaga pendidikan Syiah, dan para ulama Sunni yang tidak mau tunduk diusir atau ditekan. Di sisi lain, para ulama Syiah dari Najaf, Karbala, Lebanon, dan Bahrain didatangkan untuk menjadi guru, penulis, dan pembimbing spiritual masyarakat. Mereka mengajarkan teologi Syiah, fiqih Ja'fari, serta menanamkan kecintaan mendalam kepada Ahlul Bait. Ritual-ritual khas Syiah, seperti peringatan Asyura, pembacaan kisah Karbala, Maqtal, dan drama keagamaan, takziah, dijadikan bagian penting dari kehidupan sosial. Peringatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana indoktrinasi yang efektif untuk membangun identitas baru masyarakat. Lambat laun, generasi muda Persia tumbuh dengan identitas Syiah yang semakin kuat. Selain itu, Safawi memperkuat struktur keagamaan dengan membangun kota-kota suci Syiah di Iran. Qom dan Isfahan berkembang menjadi pusat ilmu Syiah, menggantikan dominasi kota-kota Sunni sebelumnya. Dukungan finansial yang besar dari negara memungkinkan ajaran Syiah menyebar luas, sementara pengaruh Sunni di Persia terus melemah. Dalam kurun waktu sekitar 1 abad, hasilnya terlihat nyata. Pada pertengahan abad ke-17, mayoritas penduduk Persia telah menjadi penganut Syiah Imamiyah. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi identitas keagamaan, tetapi juga membentuk arah politik Iran di masa-masa berikutnya, menjadikannya pusat utama Syiah di dunia hingga saat ini. Safawi memposisikan diri sebagai musuh kekhalifahan Utsmaniyah, Sunni, di Turki.
Perseteruan ini berakar pada perbedaan mazhab sekaligus perebutan kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Dinasti Safawi yang berideologi Syiah Imamiyah berdiri berseberangan dengan kekhalifahan Utsmaniyah, kekuatan Sunni terbesar di dunia Islam pada masa itu. Shah Ismail Primari sadar bahwa untuk memperkuat legitimasinya, ia harus menegaskan identitas politik dan keagamaan yang berbeda dari Utsmaniyah. Kedua kekuatan ini bersaing memperebutkan pengaruh di wilayah perbatasan seperti Azerbaijan, Armenia, dan Mesopotamia, Irak. Perbedaan mazhab dijadikan alasan untuk memperkuat propaganda masing-masing pihak. Utsmaniyah menuduh Safawi sebagai penyebar bid'ah dan perpecahan di dunia Islam, sementara Safawi menuduh Utsmaniyah sebagai penguasa yang zalim dan tidak peduli pada Ahlul Bait. Ketegangan ini berujung pada peperangan besar. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Chaldiran di 1514 M, di mana pasukan Utsmaniyah di bawah Sultan Selim I mengalahkan Safawi dengan kekuatan militer yang lebih modern, terutama senjata api. Kekalahan ini menghentikan ekspansi Safawi ke barat, namun tidak menghentikan rivalitas ideologis antara kedua kekuatan tersebut. Di sisi lain, konflik ini berdampak luas pada masyarakat Islam. Garis pemisah Sunni Syiah semakin tegas, bukan hanya karena perbedaan akidah, tetapi juga karena perebutan kekuasaan politik. Perang, propaganda, dan pembantaian terjadi di berbagai daerah perbatasan, meninggalkan luka yang masih terasa hingga kini. Safawi kemudian memfokuskan kekuatan ke dalam negeri, memperkuat identitas Syiah sebagai ideologi negara, dan membangun pusat-pusat ilmu di Iran. Sementara itu, Utsmaniyah terus meluaskan kekuasaannya di Timur Tengah, Eropa, dan Afrika Utara, memimpin dunia Islam Sunni sebagai khalifah. Sejak saat itu, konflik Sunni Syiah menjadi bagian dari politik Timur Tengah. Rivalitas antara dinasti Safawi di Iran dan kekhalifahan Utsmaniyah di Turki bukan hanya perang kekuasaan, tetapi juga konflik ideologi yang membentuk wajah politik kawasan selama berabad-abad. Perbedaan mazhab yang sebelumnya lebih bersifat teologis kini berubah menjadi alat legitimasi politik. Safawi menggunakan identitas Syiah untuk mengukuhkan kekuasaan mereka di Iran, sementara Utsmaniyah menjadikan Sunni sebagai pilar kekhalifahan yang sah di mata dunia Islam. Konflik ini berimbas pada berbagai wilayah perbatasan, terutama Irak, Suriah, dan Kaukasus, yang sering menjadi ajang perebutan kekuasaan kedua imperium. Penduduk di wilayah-wilayah tersebut mengalami dampak langsung berupa peperangan, propaganda sektarian, dan pemaksaan identitas agama. Irak misalnya, yang dulunya memiliki populasi Sunni yang dominan, mulai melihat peningkatan pengaruh Syiah karena kedekatannya dengan pusat-pusat suci seperti Najaf dan Karbala. Sejak abad ke-16, persaingan Safawi Utsmaniyah meninggalkan warisan politik yang panjang. Sektarianisme menjadi senjata diplomatik, di mana masing-masing pihak mendukung kelompok atau pemimpin yang sejalan dengan mazhab mereka di negara-negara tetangga. Kondisi ini menciptakan pembelahan yang dalam di tengah umat Islam, sesuatu yang dimanfaatkan oleh kekuatan kolonial Eropa di kemudian hari. Bahkan setelah Safawi runtuh pada abad ke-18, rivalitas Sunni Syiah tetap bertahan. Dinasti Qajar di Iran melanjutkan identitas Syiah, sementara Utsmaniyah tetap menjadi pemimpin dunia Sunni. Warisan politik ini kemudian berlanjut hingga era modern, ketika konflik antara Iran sebagai pewaris tradisi Syiah dan negara-negara Arab Sunni masih memainkan peran penting dalam politik Timur Tengah. Iran menjadi pusat Syiah dunia, menggantikan Irak yang sebelumnya pusat Ahlul Bait di Kufah dan Najaf. Sebelum abad ke-16, wilayah Irak, khususnya kota-kota suci seperti Kufah, Karbala, dan Najaf, merupakan pusat utama ajaran dan keilmuan Syiah. Di kota-kota ini, para ulama besar mengajar, menulis, dan mengembangkan doktrin tentang Ahlul Bait. Najaf misalnya menjadi tempat berdirinya Hauzah Ilmiah, pusat studi keilmuan Syiah yang terkenal, sementara Karbala dikenal sebagai tempat peringatan dan ziarah utama mengenang pengorbanan Imam Husain. Namun, sejak dinasti Safawi berkuasa dan menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi, pusat gravitasi Syiah perlahan bergeser ke Persia, Iran. Safawi mengembangkan kota-kota seperti Qom, Isfahan, dan Mashhad menjadi pusat pendidikan, riset, dan pengajaran teologi Syiah. Qom, khususnya,
dibangun menjadi kota ilmu dengan madrasah-madrasah besar yang menghasilkan banyak ulama. Dukungan penuh negara terhadap ajaran Syiah membuat Iran berkembang menjadi pusat intelektual dan spiritual baru. Para ulama dari Irak dan Lebanon banyak yang pindah ke Iran karena mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial dari Safawi. Perlahan, Iran menggantikan Irak sebagai pusat kajian utama Syiah, meskipun Najaf dan Karbala tetap memiliki posisi penting secara historis dan spiritual. Kebangkitan Iran sebagai pusat Syiah juga terkait dengan kondisi politik Irak. Setelah runtuhnya kekuasaan Safawi, Irak berada di bawah dominasi kekhalifahan Utsmaniyah yang Sunni. Hal ini membuat pengaruh Syiah di Irak terbatas, sementara di Iran, ajaran Syiah berkembang tanpa hambatan dan bahkan menjadi bagian dari identitas nasional. Sejak itu, Iran menjadi rumah besar bagi komunitas Syiah global. Hingga saat ini, Qom dikenal sebagai pusat studi Syiah terbesar di dunia, menggantikan kedudukan yang dahulu dipegang oleh Kufah. Iran juga menjadi negara pelindung bagi komunitas Syiah di negara-negara lain, termasuk Irak, Lebanon, Bahrain, dan Yaman. Revolusi Iran 1979 di bawah Ayatullah Khomeini mengembalikan identitas Syiah Iran. Revolusi ini menjadi titik balik penting dalam sejarah modern Iran dan dunia Islam. Sebelum 1979, Iran berada di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang menjalankan pemerintahan monarki pro-barat. Meski Syiah tetap menjadi agama mayoritas, identitas keislaman rakyat Iran ditekan oleh kebijakan sekuler dan modernisasi ala barat. Banyak tradisi keagamaan dibatasi, sementara ulama Syiah kehilangan pengaruh politiknya. Ayatullah Ruhollah Khomeini muncul sebagai simbol perlawanan. Dengan mengusung gagasan wilayat al-faqih, kepemimpinan ulama, ia menegaskan bahwa negara harus dipimpin berdasarkan prinsip-prinsip Islam Syiah. Gerakan Khomeini berhasil memobilisasi massa, menggabungkan semangat agama, nasionalisme, dan anti-imperialisme. Pada Februari 1979, rezim Shah tumbang, dan Iran berubah menjadi Republik Islam Syiah pertama di dunia modern. Revolusi ini tidak hanya mengembalikan Syiah ke jantung politik Iran, tetapi juga menjadikannya identitas negara yang resmi dan dominan. Institusi keagamaan Syiah, seperti Hauzah di Qom, mendapatkan peran utama dalam pemerintahan. Para ulama menjadi pemimpin politik dan spiritual, sementara hukum negara disesuaikan dengan fiqih Ja'fariyah. Dampaknya terasa luas. Iran menjadi pusat gerakan Syiah global, mendukung kelompok-kelompok Syiah di Lebanon, Hizbullah, Irak, Yaman, dan Bahrain. Revolusi ini juga memicu ketegangan baru dengan negara-negara Sunni, khususnya Arab Saudi, yang merasa terancam oleh pengaruh ideologi Syiah revolusioner. Bagi rakyat Iran, revolusi ini dipandang sebagai kebangkitan identitas asli mereka. Kembali pada akar Syiah yang telah menjadi fondasi bangsa sejak era Safawi. Hingga kini, Republik Islam Iran menjadikan revolusi 1979 sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat dan sebagai penegasan bahwa Syiah adalah kekuatan politik sekaligus spiritual di Timur Tengah. Iran kini melihat dirinya sebagai pembela kaum tertindas dan pusat ideologi Syiah global. Sejak revolusi 1979, Iran menempatkan dirinya bukan hanya sebagai negara dengan sistem politik berbasis Syiah, tetapi juga sebagai pelindung bagi komunitas Syiah di seluruh dunia. Pemerintah Iran, di bawah kepemimpinan wilayat al-Faqih, memandang dirinya sebagai penerus misi sejarah Ahlul Bait, menegakkan keadilan, melawan penindasan, dan membela hak-hak umat Islam yang tertindas, terutama mereka yang berasal dari kelompok minoritas Syiah di negara-negara Sunni. Iran mendukung berbagai gerakan perlawanan di Timur Tengah, seperti Hizbullah di Lebanon, kelompok Syiah di Irak, dan Houthi di Yaman. Dukungan ini bukan hanya bersifat politik, tetapi juga ideologis. Iran mengklaim bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari misi membela kebenaran dan menolak dominasi kekuatan asing, khususnya hegemoni Barat dan sekutu-sekutunya. Pusat-pusat pendidikan Syiah di kota Qom menjadi tempat lahirnya banyak ulama dan aktivis dari berbagai negara. Ribuan pelajar dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah datang untuk mempelajari teologi Syiah, yang kemudian menyebarkan ideologi ini ke negara asal mereka. Hal ini semakin memperkuat posisi Iran sebagai pusat ideologi Syiah global. Di kancah internasional,
Iran juga menggunakan narasi perlawanan terhadap ketidakadilan global sebagai alat diplomasi. Dengan mengangkat isu Palestina, penindasan Barat, dan kezaliman rezim-rezim tertentu, Iran mencoba membangun citra sebagai negara yang berdiri di pihak mustad'afin, kaum tertindas. Namun posisi ini juga menimbulkan konflik dan ketegangan. Negara-negara Arab Sunni, terutama Arab Saudi, menuduh Iran menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperluas pengaruhnya. Rivalitas ini melahirkan konflik regional, dari perang di Suriah hingga ketegangan di Yaman. Meski begitu, Iran tetap konsisten dengan narasi bahwa dirinya adalah benteng utama Syiah dan pembela keadilan di dunia Islam. Namun, hubungan Iran dengan negara-negara Sunni sering tegang karena perbedaan sejarah ini. Sejak Revolusi Iran 1979, ketegangan antara Iran dan negara-negara Sunni, terutama di kawasan Teluk dan Timur Tengah, semakin tajam. Akar permasalahan ini tidak hanya terletak pada perbedaan mazhab antara Sunni dan Syiah, tetapi juga pada warisan sejarah panjang rivalitas politik yang dimulai sejak masa Safawi dan Utsmaniyah. Iran yang bermazhab Syiah sering dianggap memiliki agenda untuk memperluas pengaruh ideologi dan politiknya ke dunia Arab yang mayoritas Sunni. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain memandang Iran sebagai ancaman karena dukungannya terhadap kelompok-kelompok Syiah di kawasan, misalnya Hizbullah di Lebanon atau milisi Syiah di Irak dan Yaman. Konflik di Suriah dan Yaman menjadi bukti nyata bagaimana rivalitas Sunni Syiah ini terus diperkeruh oleh faktor politik modern. Iran mendukung rezim Bashar al-Assad yang bersekutu dengan kelompok Syiah Alawi, sementara negara-negara Sunni mendukung oposisi. Di sisi lain, ketegangan ini juga dipengaruhi oleh persaingan geopolitik. Iran berusaha membangun poros perlawanan terhadap hegemoni Barat dan sekutu-sekutu Arabnya. Upaya ini sering ditafsirkan sebagai intervensi politik dan agama di wilayah-wilayah yang dianggap sensitif, seperti Irak, Bahrain, atau bahkan di kawasan Teluk. Perbedaan sejarah antara Sunni dan Syiah sering dijadikan alasan untuk memperkuat narasi politik masing-masing pihak. Sementara Iran menganggap dirinya sebagai pembela kaum tertindas, negara-negara Sunni menuduh Iran mencampur adukan agama dengan agenda ekspansi kekuasaan. Akibatnya, hubungan diplomatik di kawasan Timur Tengah sering diliputi ketegangan, saling curiga, dan perang proksi. Iran tidak selalu Syiah. Banyak orang mengira bahwa Iran sejak dahulu kala adalah negara Syiah. Padahal, selama berabad-abad setelah masuk Islam, wilayah Persia, yang kemudian menjadi Iran, justru mayoritas bermazhab Sunni. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika pasukan Islam menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah pada abad ke-7, penduduk Persia secara perlahan memeluk Islam dengan mengikuti mazhab Sunni, khususnya Hanafi dan Syafi'i. Dalam sejarah awalnya, pengaruh Syiah di Persia hanya sebatas kelompok kecil yang setia kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Mereka tidak pernah mendominasi, bahkan selama masa keemasan Kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti-dinasti Islam lainnya di wilayah Persia, Sunni tetap menjadi kekuatan utama. Ulama besar dari Persia seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi, semuanya berasal dari tradisi Sunni. Barulah pada abad ke-16, ketika dinasti Safawi bangkit, wajah Persia berubah secara drastis. Shah Ismail I memaksakan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara pada tahun 1501. Dalam kurun waktu 1 abad, identitas agama Persia bergeser sepenuhnya. Perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui kombinasi kekuatan politik, tekanan militer, dan program indoktrinasi keagamaan yang sistematis. Sejarah ini menunjukkan bahwa identitas Syiah Iran adalah hasil proses panjang yang dipengaruhi faktor politik dan kekuasaan, bukan warisan sejak awal masuknya Islam ke Persia. Kesadaran akan fakta ini membantu kita memahami bahwa ketegangan Sunni Syiah di Timur Tengah tidak hanya bersumber dari perbedaan teologi, tetapi juga dari dinamika sejarah yang kompleks dan penuh konflik. Tapi sejarah politik, tragedi Karbala, dan kekuasaan dinasti Safawi membuat Iran berubah selamanya. Transformasi identitas keagamaan Persia menjadi Syiah adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh gejolak. Tragedi Karbala pada tahun 1980 di
di mana Imam Husain bin Ali terbunuh secara tragis di tangan pasukan Yazid, meninggalkan luka mendalam bagi banyak Muslim, termasuk sebagian masyarakat Persia. Bangsa Persia, yang memiliki tradisi menghormati keluarga kerajaan dan para bangsawan, merasa simpati mendalam terhadap penderitaan Ahlul Bait Nabi. Simpati ini menjadi salah satu alasan mengapa ajaran Syiah mulai memiliki tempat khusus di hati sebagian masyarakat Persia. Namun, tragedi Karbala hanya menjadi titik awal dari gelombang besar yang terjadi berabad-abad kemudian. Perubahan mendasar datang melalui kekuasaan dinasti Safawi di abad ke-16. Shah Ismail Purnawar menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara, bukan sekadar ajaran keagamaan, tetapi sebagai identitas politik bangsa Persia. Kebijakan ini disertai langkah-langkah tegas, termasuk pemaksaan perubahan mazhab, pengusiran ulama Sunni, serta pendirian pusat-pusat pendidikan Syiah di kota-kota seperti Qom dan Isfahan. Perpaduan antara sejarah politik, simbolisme tragedi Karbala, dan kekuatan Safawi menciptakan fondasi baru bagi Iran. Dalam kurun waktu 100 tahun, mayoritas rakyat Persia beralih ke Syiah, menjadikan mazhab ini bagian dari jati diri nasional. Ritual-ritual Asyura, peringatan pengorbanan Imam Hussein, dan doktrin imamah menjadi bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Sejak itu, Iran tidak lagi dipandang sekadar sebagai sebuah negara dengan penduduk Muslim, tetapi sebagai pusat ideologi Syiah dunia. Perubahan ini bersifat permanen, memengaruhi arah politik Iran hingga era modern, termasuk dalam revolusi 1979 di bawah Ayatullah Khomeini. Dengan kata lain, gabungan antara tragedi sejarah dan kekuasaan politik telah membentuk identitas Iran yang kita kenal saat ini. Kini, ia menjadi benteng Syiah, mempengaruhi geopolitik Timur Tengah hingga hari ini. Iran, setelah melalui proses panjang dari masa Safawi hingga revolusi 1979, kini berdiri sebagai pusat ideologi Syiah dunia. Identitas ini tidak hanya membentuk wajah politik dalam negeri, tetapi juga memainkan peran besar dalam percaturan geopolitik di Timur Tengah. Dengan basis teologi yang kuat, struktur kepemimpinan ulama, wilayat al-faqih, serta jaringan pengaruh di berbagai negara, Iran memposisikan dirinya sebagai pelindung komunitas Syiah global, sekaligus penantang hegemoni kekuatan Barat dan sekutu-sekutu Arab Sunni. Iran secara aktif mendukung gerakan Syiah di Lebanon, Irak, Bahrain, dan Yaman. Melalui dukungan politik, ekonomi, dan militer, Iran membangun poros perlawanan, Axis of Resistance, yang menjadi kekuatan alternatif di Timur Tengah. Hizbullah di Lebanon adalah salah satu contoh nyata keberhasilan Iran dalam membangun pengaruhnya, menjadi kekuatan politik sekaligus militer yang mampu menandingi Israel. Peran Iran di Suriah, khususnya dalam mendukung rezim Bashar al-Assad selama Perang Saudara, juga memperlihatkan bagaimana identitas Syiah dijadikan instrumen politik dan pertahanan. Iran memandang konflik di Suriah, Irak, maupun Yaman bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga perjuangan mempertahankan eksistensi Syiah di kawasan yang mayoritas Sunni. Di sisi lain, pengaruh besar Iran memicu ketegangan dengan negara-negara Sunni, terutama Arab Saudi. Rivalitas Iran-Saudi menjadi simbol konflik sektarian yang lebih luas, di mana kedua negara bersaing memperebutkan pengaruh politik, ekonomi, dan keagamaan di Timur Tengah. Persaingan ini kerap dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk mengadu domba umat Islam, memperpanjang konflik dan instabilitas di kawasan. Hari ini, Iran bukan hanya negara, tetapi juga simbol perlawanan dan pusat ideologi Syiah yang memengaruhi dinamika global. Dari Qom hingga Beirut, dari Baghdad hingga Sana'a, pengaruh Iran terasa dalam setiap langkah politik, baik di meja diplomasi maupun di medan perang. Sejarah ini mengajarkan bahwa agama dan politik sering berjalan seiring, mengukir jejak panjang dalam peradaban manusia. Dari masa awal Islam hingga era modern, kita melihat bagaimana keyakinan dan kekuasaan saling memengaruhi. Di satu sisi, agama memberikan legitimasi moral dan nilai-nilai yang menjadi fondasi sebuah negara. Di sisi lain, politik sering menggunakan agama sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan, membentuk identitas nasional, dan menggalang dukungan rakyat. Perjalanan Iran dari negeri Sunni menjadi pusat Syiah dunia
adalah bukti nyata betapa eratnya kaitan antara agama dan kekuasaan. Tragedi Karbala bukan hanya peristiwa spiritual, tetapi juga simbol perjuangan melawan ketidakadilan yang terus dimaknai ulang oleh penguasa untuk membangun narasi politik. Dinasti Safawi menggunakan ajaran Syiah bukan semata-mata untuk urusan ibadah, tetapi sebagai ideologi negara yang menyatukan rakyat Persia di bawah satu panji. Revolusi Iran 1979 memperlihatkan pola yang sama dalam konteks modern. Gerakan rakyat yang dipimpin Ayatullah Khomeini menggabungkan semangat keagamaan dengan perlawanan politik terhadap rezim yang dianggap menindas. Hasilnya adalah lahirnya Republik Islam yang menjadikan Syiah bukan sekadar mazhab, tetapi juga fondasi negara, hukum, dan arah diplomasi luar negeri. Sejarah ini menunjukkan bahwa agama bukan entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari realitas sosial dan politik. Ia selalu berinteraksi dengan kekuasaan, kadang menjadi sumber persatuan, kadang pula menimbulkan perpecahan. Namun, dari semua perjalanan ini, satu hal yang jelas. Pengaruh agama dalam politik mampu membentuk arah peradaban, membangun kekuatan, dan sekaligus meninggalkan jejak yang bertahan ratusan tahun. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.